Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Safitri Asrol, STMM. Video ini akan membahas tentang segmenting, targeting, positioning, dan tagline dari produk Kopiko. Profil singkat perusahaan PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di Jakarta. Sebagai salah satu fast-moving consumer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Sejarah berdirinya PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat PT Mayora Indah Tbk awalnya berlokasi di Gedung Mayora lantai 8, Jalan Tomang Raya 21, Jakarta, Indonesia, dan pabriknya terletak di Tangerang dan Bekasi. Jogi Hendra Atmaja merupakan pendiri awal PT Mayora Indah Tbk yang dilahirkan di Jakarta pada tahun 1946. Berlatar belakang pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, setelah lulus Jogi Hendra Atmaja bersama dengan Raden Sudibyo Daniel Darmawan mendirikan PT Mayora Indah Tbk pada tanggal 17 Februari tahun 1977 di Jakarta. Sejak berdiri, produk makanan ringan yang menjadi andalan perusahaan adalah biskuit Roma Kelapa yang booming pada akhir tahun 1970-an. Roma Kelapa kemudian dikenal sebagai biskuit sejuta umat yang bersaing ketat dengan biskuit Kongguan yang kala itu sudah banyak beredar di pasaran. Dan pada akhir tahun 1980-an, PT Mayora Indah Tbk melakukan ekspansi bisnis dengan mengeluarkan produk permen Kopiko yang menjadi permen rasa kopi pertama di Indonesia. Dengan cepat, produk permen Kopiko naik sebagai posisi atas sebagai produk terlaris, karena ketika itu belum ada produk yang sama yang beredar di pasaran. Visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan Mayora ada 3. Yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas yang dipercaya oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar yang signifikan di setiap kategori yang dimasuki. Yang kedua adalah memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan beroperasi. Adapun produk dan brand dari PT Mayora Indah Tbk dilansir dari laman resminya mayoraindah.co.id. Saat ini PT Mayora Indah Tbk mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk yang berbeda namun tetap terintegrasi, yaitu yang pertama adalah biskuit. Ada biskuit Roma, Slay Olay, Royal Choice, dan lain-lain. Yang kedua ada kembang gula. Yang paling terkenal adalah Kopiko, rasa cappuccino, Kopiko Blister, JJ, Kiss, Tamarin, dan lain-lain. Yang ketiga ada wafer. Produknya yang terkenal adalah Beng Beng, Roma Wafer Coklat, Super Keju, Super Star, Roma Mafilo, dan lain-lain. Yang keempat ada coklat, yaitu Choki Choki dan Brick Beng Beng. Yang kelima ada kopi, yaitu Torabika, Tora Cafe, dan juga Torabika Espresso. Yang keenam adalah makanan kesehatan, yaitu energen dengan berbagai macam varian rasa seperti coklat, vanila, jahe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk berfokus pada strategi jangka panjang dengan mengembangkan produk hampir pada semua segmen makanan, terutama produk biskuit dan permen. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk unggulan mereka dengan brand yang sangat terkenal, seperti permen Kopiko. Jika dilihat dari berbagai macam faktor yang digunakan untuk melakukan segmentasi,
maka terdapat beberapa segmentasi yang dilakukan, yaitu segmentasi geografis. Pada PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen pasar permen Kopiko berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Pada pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota tanpa terkecuali. Sedangkan untuk mengembangkan pasar internasional, PT Mayora Indah Tbk lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk padat, seperti Cina, Thailand, dan Korea dengan tujuan untuk meluaskan pasar. Segmentasi yang kedua yaitu segmentasi demografis. Segmentasi ini dilakukan untuk memperkenalkan permen Kopiko dan tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu, karena kebanyakan produk Mayora dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan, dari berbagai usia, latar belakang, pendidikan, pendapatan, serta gender. PT Mayora dapat mencangkup beberapa segmen pasar sekaligus dan tidak mengkelompokkan segmentasi berdasarkan demografis secara spesifik. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi ini dilakukan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada konsumen untuk menemukan kebutuhan dan keinginan para customer yang disesuaikan dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen, sehingga permen Kopiko dapat diterima dengan mudah oleh konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Segmentasi yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi ini dilakukan dengan memperhatikan benefit yang diinginkan pelanggan, apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas, yang pada hal ini Mayora atau permen Kopiko lebih menyegmenkan dirinya pada pemenuhan kualitas yang baik. Selain itu, segmentasi juga dilakukan dengan memperhatikan faktor selera dari pelanggan. Karena ketatnya persaingan, maka segmentasinya lebih berfokus pada penjagaan kualitas dan juga mempertahankan keloyalan pelanggan. Adanya wacana pertumbuhan middle class yang berkembang pesat juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan permen Kopiko untuk menentukan segmen pasarnya. Seperti dapat dilihat pada beberapa promosi di drama Korea seperti Vincenzo. Target audiens Kopiko itu adalah para pencinta kopi dari berbagai kalangan usia, terutama mereka yang menginginkan sensasi nikmatnya kopi dalam bentuk permen. Kopiko ini berhasil menyasar beragam segmen konsumen dengan ciri khasnya sebagai permen kopi yang menghadirkan rasa asli kopi yang otentik. Pertama, Kopiko menarik perhatian kalangan usia muda, khususnya mereka yang aktif dan sibuk dalam kegiatan sehari-hari. Permen kopi ini menjadi pilihan favorit bagi kaum muda yang menyukai rasa kopi dan membutuhkan penguat energi saat beraktivitas. Yang kedua, Kopiko berhasil mencuri hati para profesional yang sering bekerja dalam tekanan tinggi. Para pekerja kantoran dan eksekutif mengapresiasi kenyamanan dan kemudahan dalam menyantap permen kopi ini di tengah jadwal kerja yang padat. Yang ketiga, Kopiko juga menarik perhatian kalangan ibu-ibu rumah tangga yang ingin menikmati rasa kopi dalam bentuk permen yang praktis. Permen ini menjadi teman setia ibu-ibu yang ingin bersantai, memasak, dan menikmati momen istirahat dengan rasa kopi yang autentik. Keempat, para pelajar dan mahasiswa juga termasuk dalam target audiens Kopiko. Permen kopi ini menjadi alternatif menarik bagi mereka yang menyukai kopi, namun ingin menghindari kandungan kafein yang berlebihan. Yang terakhir, Kopiko berhasil menjangkau konsumen di berbagai negara di seluruh dunia dengan rasa yang otentik, kualitas produk yang terjaga, sehingga Kopiko diterima dengan baik di pasar internasional. Positioning branding. Kopiko memiliki 3 cara dalam positioning branding mereka. Yang pertama, aroma dan rasa yang khas. Kopiko merupakan brand permen kopi yang ingin menghadirkan permen kopi dengan rasa yang khas, tidak berbeda jauh dengan kopi yang diseduh sendiri dan ataupun yang ada di warkop. Yang kedua, kemudahan dan unsur praktis. Karena banyak anak muda dan orang dewasa yang suka ngopi tapi tidak mau ribet dalam mengkonsumsinya, Kopiko berinisiatif menghadirkan permen yang cocok untuk mengganti kopi dengan rasa dan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, strategi marketing product placement. Salah satu strategi marketing yang efektif adalah product placement di drama Korea terkenal seperti Vincenzo, Hamtown Cha-Cha-Cha, dan Main, Taxi Driver,
dan yang terbaru sekarang yaitu Dr. Slump. Dengan cara ini, Kopiko tampil alami dalam cerita, membuat penonton merasa seperti sedang menikmati secangkir kopi yang hangat. Dari biji kopi pilihan, tercipta kopi permen nomor 1 di dunia, Kopiko. Kopi banget. Kopiko, gantinya ngopi. Pasti teman-teman udah nggak asing kan dengan kalimat ikonik yang ada di video sebelumnya, Kopiko gantinya ngopi. Merupakan tagline dari produk Kopiko yang dimana bisa kita tarik kesimpulannya, Kopiko bisa dijadikan pengganti minuman kopi untuk para customer yang mengantuk dan tidak sempat membuat kopi. Tagline sendiri merupakan kalimat pendek atau slogan yang melekat pada brand tersebut yang mudah diingat para customer.